Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Habibah dengan NIM 6324064. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan untuk menuntaskan PBL ketiga, penganggaran perusahaan yang dimana ada anggaran perputaran piutang dan juga anggaran piutang. Lalu masuk ke perhitungan anggaran perputaran piutang terlebih dahulu, di mana di sini ada keterangan dan tahunnya itu tahun 2026 pada penjualan Honda HR-V, yang di mana di sini ada penjualan bersih, piutang awal tahun, piutang akhir tahun, rata-rata piutang atau average receivable, perputaran piutang atau receivable turnover, dan rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period. Di mana penjualan bersih itu didapatkan dari HPP, ya, dari HPP di anggaran penjualan, yang dimana ini tuh didapat dari harga jual dikali dengan forecasting penjualan. Lalu langsung kita masukkan saja sebesar 3 triliun 903 miliar 396.333.343 ribu rupiah. Lalu di sini kita mencari piutang awal tahun, itu kita asumsikan. Jadi diasumsikan pada Honda penjualan ARV itu aku asumsikan piutang awal tahun itu sebesar 350 miliar. Dan ada piutang akhir tahun, ini kita juga asumsikan jumlahnya berapa yang sesuai dengan data kita. Dan sini aku asumsikan nilai piutang akhir tahun itu sebesar 490 miliar 310 168 918 ribu rupiah. Lalu di sini kita menghitung ada ini rata-rata piutang atau average receivable. Dan ini tuh perhitungannya didapatkan dari piutang awal tahun yang kita asumsikan ditambah dengan piutang akhir tahun yang kita asumsikan juga, lalu dibagi dua, maka hasilnya itu sebesar 420 miliar 155.084.459 ribu rupiah. Lalu kita menghitung ke perputaran piutang atau receivable turnover, dan ini tuh didapatkan dari penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutangnya, maka hasilnya sebesar 9,29. Lalu kita menghitung rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period. Dan ini didapatkan dari rumusnya itu 360 dibagi dengan 6 kali. Maksud 6 kali itu adalah 6 kali angsuran. Jadi maka hasilnya itu sebesar 60,00. Setelah sudah selesai menghitung anggaran perputaran piutang, lalu kita lanjut ke anggaran piutang. Yang dimana di sini ada tabelnya, yaitu PT Honda Prospek Motor, anggaran piutang usaha di tahun 2026. Di sini ada asumsi piutang, yang dimana persentase penjualan tunai itu sebesar 40%, persentase penjualan kredit itu sebesar 60%, dan pola penagihan kreditnya itu pada bulan penjualan pertama atau minggu pertama itu sebesar 50%, dan 1 bulan setelah penjualan itu 35%, dan 2 bulan setelah penjualan itu atau minggu kedua itu 15%, dan piutang tertagih itu 0. Di sini ada keterangannya itu ada total penjualan tunai 40%, dan penjualan kredit itu 60%. Lalu ada tabel dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu di sini kita isi total penjualannya itu yang didapatkan dari anggaran pengumpulan piutang yang sebelumnya sudah aku hitung, itu kita lihat di sheet berikutnya. Ini adalah anggaran penjualan piutang, dan ini didapatkan dari nilai penjualan, dan nilai penjualan ini didapatkan dari rencana penjualan dikali dengan harga jual, maka ini hasilnya. Kita ambil dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, didapatkan dari nilai penjualan. Kita taruh di sini. Lalu kita langsung meluruskan aja, atau kita salin semuanya, atau kita copy dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ya. Oke, lalu penjualan tunai. Kita menghitung penjualan tunai itu didapatkan dari total penjualan dikali dengan 40%, itu penjualan tunainya itu 40%. Maka hasilnya sebesar 92 miliar 216.585.668. Dan itu kita hitung ke semua bulan juga. Jadi kayak bulan Februari dikali dengan 40%. Seperti itu. Lanjut ke sampai bulan Desember, perhitungan itu sama. Lalu penjualan kredit. Penjualan kredit itu 60%, didapatkan dari total penjualan dikali dengan penjualan kreditnya itu 60%. Maka hasilnya itu sebesar 138 miliar 324 878.502 untuk penjualan kredit pada bulan Januari. Dan lalu untuk bulan Februari juga sama, total penjualan di bulan Februari dikali dengan 60%. Maka tinggal kita tarik aja sebenarnya rumusnya. Nah, oke. Lalu ada penerimaan piutang, di mana di sini tuh
penagihan M0 50% di bulan pertama berjalan, itu artinya 50% dari penjualan kredit bulan itu langsung diterima di bulan yang sama. Kayak contohnya di bulan Februari itu didapatkan dari bulan Februari dikali dengan 50%, mengambil dari penjualan bulan Februari. Maka di bulan Januari itu juga sama. Nah, di rumusnya itu penjualan kredit di bulan Januari dikali dengan 50%. Maka hasilnya itu sebesar 69, 162, 439, 251. Lalu ini kita salin aja rumusnya, copy ke semuanya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu ke penagihan minggu pertama 35% bulan lalu. Artinya, itu di bulan Februari, kita menerima 35% dari penjualan kredit bulan Januari. Maka di bulan Januari itu kita nol atau nggak ada. Lalu di bulan Februari, artinya itu kita menerima penjualan kredit 35% dari bulan Januari. Maka rumusnya adalah penjualan kredit di bulan Januari dikalikan dengan 35%. Maka hasilnya sebesar 48, 413, 707, 476. Lalu di bulan Maret, sama seperti dengan bulan Februari, yang dimana di bulan Maret itu kita menerima penjualan kredit sebesar 35% dari bulan Februari. Dan di bulan April, kita menerima penjualan kredit 35% dari penjualan Maret. Jadi rumusnya itu dari bulan lalu. Gitu. Lalu kita tinggal copy aja rumusnya dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Maka ini hasilnya. Lalu untuk ke penagihan minggu kedua 15% dari 2 bulan lalu. Yang artinya mulai bulan Maret kita ini menerima penjualan kredit bulan Januari. Jadi di bulan Februari itu penagihannya itu 0 yang kita terima. Bulan Januari juga. Nah, jadi di bulan Maret kita menerima penjualan kredit atau penagihan 15% dari bulan Januari. Jadi 2 bulan yang lalu gitu. Maka rumusnya penjualan kredit dikali dengan 15%. Maka hasilnya sebesar 20 miliar 748 731 775 ribu rupiah. Lalu di bulan April itu juga sama, artinya kita menerima penjualan kredit sebesar 15% dari bulan Februari. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember. Kita copy aja rumusnya. Lalu ini adalah total penerimaan piutang, yang dimana ini kita kasih rumus sum di total dari penagihan minggu bulan berjalan sampai dengan minggu kedua. Ini aja kita sum semua. Nah, lalu ada saldo piutang akhir bulan. Nah, di mana ini tuh rumusnya didapatkan dari bulan Januari. Nih, bulan Januari penjualan kredit dikurang dengan penagihan tahun berjalan, maka hasilnya itu sebesar 69 miliar 162 439 251. Lalu untuk bulan Februari itu rumusnya beda, yaitu di bulan Februari penjualan kredit lalu ditambah dengan saldo piutang akhir bulan yang di bulan Januari, lalu dikurang dengan total penerimaan piutang pada bulan Februari. Seperti itu. Maka hasilnya itu sebesar 104 miliar 731.690.723 ribu rupiah. Begitu seterusnya rumusnya sampai dengan bulan Desember. Jadi di bulan Maret itu rumusnya adalah penjualan kredit di bulan Maret ditambah dengan saldo piutang akhir bulan Februari, lalu dikurang dengan total penerimaan piutang pada bulan Maret. Seperti itu. Jadi rumusnya tinggal kita copy aja sampai dengan bulan Desember. Oke, dan jangan lupa total ini kita dapatkan itu dari rumus awal Januari sampai dengan Desember. Ini kita sum aja rumusnya sampai semuanya. Ini totalnya segini jadinya. Oke. Sekian video perhitungan PT Honda Prospect Motor untuk anggaran piutang dan anggaran perputaran piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.